Hai GP Mania, selamat datang di channel Data Balap News, yang akan mengabarkan berita paling lengkap, serta paling panas, seputar MotoGP. Jorge Martin menanggapi kekhawatirannya atas perselisihan dengan rekan setim barunya Marco Bezzecchi. Jorge Martin membuat pengakuan bahwa dirinya, bukan sahabat saya. Jorge Martin telah mengemukakan kekhawatiran tentang hubungannya dengan Marco Bezzecchi. Martin dan Bezzecchi akan membentuk duo pembalap pabrikan Aprilia baru tahun ini. Namun mereka punya masa lalu yang kelam, ditambah lagi dengan perjuangan mati-matian teman dekat Bezzecchi, Pecco Bagnaia, untuk memperebutkan gelar musim lalu melawan Martin. Jelas bahwa Bezzecchi bukanlah sahabat saya dalam beberapa tahun terakhir, kata Martin kepada Motorsport. Sejak kami bertarung di Moto3, kami telah mengalami banyak perkelahian. Pokoknya, yang penting bagi saya adalah pasangan saya kompetitif. Jika dia berhasil memberikan instruksi untuk memperbaiki motor, itu akan membantu saya juga. Begitu pula sebaliknya, Martin memenangi kejuaraan Moto3 dengan Bezzecchi 46 poin di belakangnya. Mereka kadang-kadang berselisih pendapat dengan marah sejak itu, termasuk Bezzecchi yang mengeluh tentang kurangnya tindakan pengurus terhadap Martin karena menyebabkan kecelakaan beruntun di Sprint Austria 2023. Namun masing-masing pembalap kini telah meninggalkan Ducati untuk mencari kursi pabrikan, dan akan berkumpul di Aprilia. Martin, tentu saja, bisa datang dengan membawa plat nomor 1 setelah memenangi gelar MotoGP tahun lalu. Meskipun saya tidak akan pernah menjadi Alex Espargaro, sekarang saya memiliki peran kepemimpinan itu, dan sebagai juara dunia saya harus memimpin proyek Aprilia ini, tegas Martin. Ini berarti memiliki hubungan yang baik dengan pasangan saya. Trackhouse perkenalkan livery yang mencolok untuk MotoGP 2025. Tim asal Amerika, Trackhouse Racing, bersiap untuk musim keduanya di MotoGP. Trackhouse Racing telah meluncurkan corak baru yang mencolok untuk kampanye keduanya di MotoGP saat musim peluncuran 2025 dimulai. Tim milik Justin Mark memperluas program balapnya pada tahun 2024 untuk mengambil alih skuad RNF yang sudah tidak ada lagi sebagai tim satelit Aprilia di kelas utama. Bersama Miguel Oliveira dan Raul Fernandez, Trackhouse meraih podium di Sprint Race di Jerman dan yang terbaik ke-6 pada hari Minggu di GP Catalan. Namun, cedera Oliveira di akhir musim dan perubahan spesifikasi motor Fernandez di pertengahan musim menghambat kemampuan Trackhouse, dengan tim tersebut mengajukan di peringkat ke-9 dalam klasemen, hanya di depan dua skuad dan Fernandez, runner-up MotoGP tahun 2021, tetap bersama tim sebagai satu-satunya pembalap yang kembali dalam daftar Aprilia tahun ini, dan akan bergabung dengan juara terbaru Moto2. Trackhouse akan memiliki kesamaan spesifikasi motor dengan Aprilia untuk kedua pembalapnya pada tahun 2025, setelah memulai tahun 2024 dengan prestasi spesifikasi 2023 untuk Fernandez. Bertempat di markas tim Charlotte, North Carolina, Trackhouse menunjukkan desainnya SCAR dan motor MotoGP-nya. Menjalankan dua corak pada tahun pertamanya, Trackhouse telah menyegarkan desainnya untuk musim keduanya, yang didominasi oleh warna biru muda yang cukup mencolok. Namun, tim manajer Davide Brivio juga mengisyaratkan prospek kehadiran livery spesial pada satu titik di dalam musim sebagai bagian dari kolaborasi Trackhouse dengan Bullock. Ini adalah momen yang baik karena kami memperkenalkan tahun kedua kami sebagai tim Trackhouse, kata Brivio. Tahun pertama merupakan tahun pembelajaran dan kami akan mencoba menggunakan semua yang telah kami pelajari sebelumnya pada musim kedua ini, di mana kami akan menghadirkan banyak hal baru. Tentu saja, desain sepeda baru menjadi pengarah kejuaraan Trackhouse dan kami memiliki kesepakatan dengan Bullock yang berarti desain dari lainnya. Merupakan suatu keistimewaan untuk terlibat dalam tim dengan cara kondisi bagi Bullock, yang secara pribadi selalu saya kagum dengan Motorsport. Kami tidak sabar untuk menunjukkan desain khusus kami, yang saya yakini akan menjadi sesuatu yang menyebalkan untuk MotoGP. Trackhouse menjadi tim pertama tahun ini yang meluncurkan musim 2025-nya, dengan tim pabrikan Aprilia berikutnya pada tanggal 16 Januari diikuti oleh Gresini Ducati pada tanggal 18 Januari dan tim pabrikan Ducati pada tanggal 20 Januari. Banyak yang gak sadar, kemajuan Honda lebih bagus dari Yamaha di MotoGP 2024. Memang masih kalah dibanding Yamaha, tapi perkembangan yang dilakukan Honda tidak bisa diremehkan karena peningkatan nilainya cukup signifikan.
Fabio Quartararo pun mengakui bahwa perkembangan yang dibuat Honda terlihat menjanjikan, terutama di trek-trek tertentu di mana Honda bisa lebih kuat. Sebenarnya dari segi performa, Honda lebih kencang dari Yamaha, terutama di trek yang tidak ada tikungan cepat, kata El Diablo. Contohnya di tikungan terakhir di mana motor harus berhenti dari lurusan, membelok dan kemudian berakselerasi, grip Honda lebih baik dari kami dan di trek seperti itu, hal itu lebih penting, lanjutnya. Alex Rins sebagai pembalap yang pernah merasakan dua motor tersebut, juga mengakui perkembangan RC213V terlihat lebih bagus dalam hal daya cengkeram. Dalam beberapa balapan aku bilang ke tim mereka bahwa mereka punya grip lebih baik dari kami, dan trek seperti Barcelona di mana gripnya rendah, mereka punya keuntungan dibanding kami, jelasnya. Di sisi lain Luca Marini menyebut bahwa pada awal musim MotoGP 2024, Yamaha jauh berada di atas Honda. Meski Honda sudah menunjukkan progres lebih bagus, mereka masih kesulitan mengejar rival senegaranya tersebut. Jadi Marini tidak sepakat bahwa Yamaha sama sekali tidak berkembang, hanya saja tidak terlihat signifikan karena awalnya sudah lebih bagus dari Honda. Kami selalu di belakang Yamaha karena mereka memulai dengan poin lebih banyak dari kami. Tapi kami memangkas banyak, kami mengurangi selisihnya, tapi kami belum berada di level mereka, tegas Marini. Mereka juga mengembangkan motor sepanjang musim. Mereka tidak tertahan dan tetap bekerja keras sepanjang musim, motornya berkembang seperti motor kami kok, imbu pembalap Honda tersebut. Miller belum berani pilih siapa terbaik Rossi atau Marquez. Pembalap Australia, Jack Miller masih bertahan di MotoGP 2025, dia akan pindah ke tim satelit Yamaha yang baru, Pramac Racing. Miller termasuk salah satu yang sudah lama berlaga di MotoGP, dia pernah bersaing dengan bintang Italia, Valentino Rossi dan sekarang di era pembalap Spanyol, Marc Marquez. Namun siapa yang terbaik antara keduanya menurut Miller? Dia menjelaskan bahwa Rossi dan Marquez sementara ini belum bisa dibandingkan, karena Marquez masih aktif membalap, sementara baru Rossi yang sudah selesai. Marc punya karakternya sendiri, Vel juga, ujar Miller. Era Valentino berlangsung selama 2 dekade. Vel harus diberi penghargaan atas cara dia mengembangkan gaya balap sepanjang kariernya. Dia juga sangat dominan di Honda dan Yamaha, serunya. Dia juga sangat dominan di Honda dan Yamaha, serunya. Kisah Marc berlanjut, belum mencapai akhir. Nanti kalau sudah selesai baru bisa kita putuskan, demikian Miller tentang siapa yang terbaik antara kedua bintang tersebut, sebagaimana dimuat Motosan S. Rossi pensiun di akhir MotoGP 2021 yang lalu, sementara Marquez masih aktif membalap dengan kontrak sampai akhir 2026 mendatang.